Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan pernikahan harus dijalani dengan sebaik-baiknya, sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berumah tangga pun, alangkah baiknya bila dilandasi syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti pada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri. Berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh padahal termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Berikut ini beberapa dosa besar istri terhadap suami yang wajib diketahui agar kaum istri terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menentang perintah suami. Salah satu kewajiban seorang istri ialah patuh dan taat kepada suaminya, asalkan masih termasuk sebagai kebaikan serta tidak melanggar perintah agama. Apapun perkataan suami harus dituruti oleh istri. Oleh karena itu, apabila seorang istri bertindak semena-mena bahkan sampai menentang perintah suaminya, maka istri tersebut telah berdosa. Sebab menentang perintah suami termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. 2. Tidak menemani suami tidur. Sepasang suami istri juga senantiasa diwajibkan untuk selalu tidur bersama selama situasi dan kondisi masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama anak-anak wajib meminta izin pada suami terlebih dahulu. Apabila istri tidak menemani suami tidur, sesungguhnya tindakan itu termasuk sebagai dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. 3. Menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Dalam ajaran agama disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur manusia berpasang-pasangan dan untuk memperoleh keturunan, sehingga dua orang manusia yang telah terikat dalam janji suci pernikahan menjadi halal untuk berhubungan intim demi mendapatkan keturunan. Namun tetap harus diingat bahwa seorang istri memiliki hak untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan badan apabila si istri tersebut sedang sakit, nifas, haid, atau sedang dalam uzur lainnya. Jika sedang mengalami hal tersebut atau sedang ada uzur, maka seorang istri tersebut akan dimaafkan oleh Allah dan tidak termasuk berdosa. 4. Menjerumuskan suami melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya patuh dan menghormati suami, istri juga harus mampu menjaga suaminya. Seorang istri dianjurkan untuk mengingatkan suami untuk selalu berbuat kebaikan dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seorang istri gagal melaksanakan hal tersebut, bahkan menjerumuskan suaminya melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah berbuat dosa besar. Hal ini dipercaya akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. 5. Memberatkan beban suami dalam mencari nafkah bagi keluarga. Kewajiban utama suami dalam rumah tangga ialah mencari rejeki dan memberi nafkah yang halal bagi keluarganya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketetapannya sendiri, sehingga seringkali suami gagal memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila ini terjadi, sebaiknya istri tetap mendukung suami dan tidak memaksanya untuk bekerja lebih keras. Sebab memberatkan beban suami dalam mencari nafkah termasuk sebagai dosa besar dan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tidak mau merawat saat suami sedang sakit. Hubungan suami istri yang saling mencintai dan melindungi harus dilaksanakan setiap saat, baik suka maupun duka. Oleh karena itu, seorang istri juga diwajibkan untuk merawat suami saat sedang sakit. Bila tidak melaksanakannya, sesungguhnya ia telah berbuat dosa.
7. Keluar dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami. Tindakan yang satu ini memang terlihat cukup sepele. Bahkan mungkin banyak orang yang pernah melakukannya. Namun ternyata ini termasuk dosa besar dan sebaiknya dihindari. Sebab Islam menjelaskan bahwa istri adalah pendamping suami dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Sehingga apabila istri ingin pergi keluar rumah, ia dianjurkan untuk memberitahu dan selalu meminta izin terlebih dahulu pada suami. 8. Tidak menghormati keluarga suami. Bukan hanya menghormati suami, salah satu kewajiban seorang istri adalah menghormati keluarga suaminya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, juga untuk menghindari perbuatan dosa yang dibenci Allah, yakni tidak menghormati keluarga suami. 9. Tidak menolak saat disentuh oleh lelaki lain. Seorang perempuan yang sudah menikah, maka ia telah menjadi mahram bagi suaminya. Dapat dikatakan pula bahwa ia adalah milik suaminya. Perempuan bersuami menjadi haram untuk disentuh lelaki lain yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, istri yang soleh adalah ia yang mampu memelihara diri meskipun sedang jauh dari suaminya. Sebaliknya, bila istri tidak menolak saat disentuh lelaki lain, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa terhadap suami. 10. Puasa sunnah tanpa izin suami. Terakhir, ternyata istri juga dilarang untuk berpuasa sunnah tanpa izin terlebih dahulu pada suaminya. Hal ini disebabkan karena istri yang sedang puasa sunnah berpotensi untuk menolak ajakan hubungan badan dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, lalu suaminya mengajak bercampur, tetapi ia menolaknya karena sedang berpuasa, maka Allah tetapkan ia berbuat 3 dosa besar." Hadis riwayat Thayalis. Sahabat yang beriman, itulah dia beberapa tindakan yang termasuk dosa besar istri terhadap suami. Meski terkesan sepele, sebaiknya jangan diabaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selain mengisahkan tokoh-tokoh solehan dan suci dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tokoh-tokoh yang buruk lagi durhaka, agar kita senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dan menghindari perbuatan tercela. Ada 3 perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka adalah 1. Wahilah. Wahilah merupakan istri Nabi Nuh alaihissalam. Nama Wahilah disebut dalam tafsir Jalalain. Namun ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa namanya Wafilah. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh diutus menjadi Rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Dialah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan utusan Allah yang taat dan soleh. Namun hal itu tidak menjamin istrinya menjadi orang yang taat pula. Wahilah memang menunjukkan keimanannya di depan Nabi Nuh alaihissalam, namun di belakangnya ia justru kufur kepada Allah dan utusannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa istrinya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah orang gila. Selain itu, Wahilah juga seringkali menyebarkan rahasia suaminya. Al-Quran menyebutkannya sebagai pengkhianat dan telah menetapkan sebagai ahli neraka. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam." Quran Surat At-Tahrim ayat 66. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya. Tetapi di antara umatnya hanya sedikit saja yang beriman. Dalam posisi seperti ini, seorang istri seharusnya mendukung dan menguatkan suaminya saat mendapat berbagai tekanan dari kaumnya. Namun Wahilah justru mengkhianatinya. 2. Wa'ilah.
Selain Wahilah, ada pula Wailah, istri Nabi Lut alaihissalam, nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Sodom adalah kaum yang rusak moralnya. Mereka mempopulerkan perilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Nabi Lut selalu menasihati dan mengajak kaumnya agar meninggalkan homoseksual. Ia bahkan menawarkan mereka untuk menikahi putri-putrinya. Namun mereka sama sekali tak tertarik pada putri-putri Nabi Lut. Mereka mengabaikan ucapan Nabi Lut alaihissalam dan justru mengancamnya. Di tengah perlakuan buruk kaum Sodom pada Nabi Lut alaihissalam, Wailah justru mengkhianatinya. Bukannya membela dan mendukung dakwah suaminya, ia justru bersekutu dengan kaum Nabi Lut alaihissalam demi mendapatkan harta. Dalam tafsir Jalalain, disebutkan bahwa Wailah senantiasa mengabarkan kaum Nabi Lut alaihissalam tentang tamu-tamu pria yang datang mengunjungi Nabi Lut alaihissalam. Rumah Nabi Lut memang seringkali didatangi banyak tamu, tidak terkecuali malaikat yang berwujud laki-laki tampan. Apabila tamu-tamu itu datang di malam hari, maka Wailah memberi kabar dengan cara menyalakan api. Dan apabila mereka datang di siang hari, Wailah akan mengabarkannya melalui kepulan asap. 3. Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Ia adalah saudari kandung Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab. Berbeda dengan Wahilah dan Wailah yang kedua suaminya beriman, suami Ummu Jamil merupakan laki-laki zalim yang begitu menentang Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil memang patuh kepada suaminya, namun sayang, kepatuhan itu justru pada keburukan dan kezaliman. Kisah tentang Ummu Jamil dan suaminya ini diabadikan dalam Quran surat Al-Lahab. Ummu Jamil disebut sebagai perumpamaan pembawa kayu bakar atau hamlatul khatab. Ungkapan ini dalam bahasa Arab merupakan kiasan yang artinya penyebar fitnah. Dikisahkan pada malam hari Ummul Jamil sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW, juga di atas pintu rumah beliau. Dia juga sering menyebarkan kebohongan dan fitnah atas Nabi Muhammad SAW. Saat Ummu Jamil mengetahui ayat yang diturunkan mengenai dirinya dan suaminya, ia begitu marah. Ia langsung menghampiri Nabi SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menutup pandangan Ummu Jamil hingga ia tak dapat melihat dan menemukan Rasulullah SAW. Sahabat yang beriman, itulah 3 orang perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan disebutkan karena kebaikannya, akan tetapi karena keburukannya. Sebagai seorang perempuan dan istri, hendaknya bisa mengambil pelajaran dari 3 perempuan ini. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.